Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Doa Yesus yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 17 ayat 24 dan 26. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus berdoa kepada Allah Bapa bagi para muridnya. Berikut penenggalan isi doa Yesus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Apa inti penggalan doa Yesus tersebut? Yesus berdoa agar kita semua menjadi satu dalam kasih Allah. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga menyatakan begini dalam doanya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Apa rasa yang tertinggal saat menyimak penggalan doa Yesus tersebut? Adakah getaran kasih hadir secara nyata? Yesus mau agar kita yang percaya ada bersama-sama Yesus, mengalami kasih Bapa kepada Yesus, dan Yesus mau tinggal di dalam kita. Begitu besar dan dalam cinta kasih Yesus kepada umat manusia. Saudara-saudari terkasih, kita pernah menyimak firman agar kita berdoa meminta sesuatu dalam nama Yesus, agar permintaan kita terkabul dan sukacita kita menjadi penuh. Meminta sesuatu dalam nama Yesus berarti melepaskan ego, menaruh hormat dan syukur penuh atas rahmat kejadian apapun yang sedang kita alami sekarang ini sebagai bentuk cinta kasih Allah. Melalui firman hari ini, kita merasakan bagaimana kuatnya getaran cinta kasih Yesus bagi umat manusia. Yesus berdoa memohon agar umat manusia menjadi satu dalam kasih Allah.
Pengalaman dikasihi mendorong seseorang untuk juga bertindak mengasihi. Yesus mengalami kasih Allah Bapa yang menggerakkannya untuk juga bertindak mengasihi umat manusia, bahkan mau tinggal di dalam diri manusia dan sampai rela mengorbankan nyawanya. Apakah kita pernah mengalami kasih Allah secara sungguhan? Bagaimana pengalaman dikasih Allah menggerakkan perilaku hidup kita selanjutnya? Apa yang mau kita lakukan agar menjadi satu dengan kasih Allah? Saudara-saudari terkasih, adalah seorang pekerja rumah tangga. Ia mengurus rumah tingkat, 2 taman, memasak, dan mencuci untuk 7 orang. Semuanya sendirian. Begitu setiap hari sepanjang hari. Suatu siang, ketika ia sedang menyapu dan seorang diri di rumah, ia merasa sangat kelelahan. Batinnya pun berbisik lebah, "Ya Tuhan, saya lelah." Tak lama kemudian, ketika ia masih menyelesaikan tugas menyapunya, ia mengalami hiburan batin dari Tuhan. Tanpa ada peristiwa apa-apa, batinnya dipenuhi luapan kegembiraan. Ia pun menaruh sapunya dan duduk berpangku tangan sambil senyum-senyum dan mendaraskan ucapan, "Terima kasih Tuhan," secara berulang-ulang sebagai wujud rasa syukurnya yang mengalir dengan deras. Pada momen itu ia merasakan kehadiran Allah tanpa bentuk, utuh, hadir, intim, penuh kegembiraan, penuh. Momen hiburan spiritual tersebut dialaminya selama beberapa menit dan baru sekali itu ia alami seumur hidupnya. Namun efeknya sungguh menyembuhkan. Beban beratnya sirna. Kelelahan berat tak pernah lagi menggelayutinya. Ia menjadi lebih setia dalam menekuni pekerjaannya. Dan ekspresinya pun lebih penuh kasih. Apakah saya merasakan getaran kasih Tuhan saat ini? Apakah saya terpanggil untuk juga bertindak mengasihi melalui aktivitas saya sehari-hari? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan kasih-Mu bagi kami. Kami sadar masih seringkali mengabaikan kehadiran kasih-Mu dalam setiap momen hidup sehari-hari. Kami pun lalai mengasihi dalam langkah hidup kami. Terima kasih, Engkau telah mendoakan kami. Kekuatan doa-Mu memanggil kami untuk terus kembali, berhenti mengikuti arus dunia, menyadari kasih-Mu, dan terus belajar mengasihi. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.